Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Apa? Apa yang nyala? Nyala itu hidup. Ngaca doang ya? Nggak tahu jam berapa sekarang. Kok bisa nyala sih? Dering harusnya. Iya, sering bunyi set. Hah? Bunyi. Apanya? Bunyi jamnya itu. Hah? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli Allah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah faslun. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum riba. Hukum-hukum riba. Kemarin sudah kita singgung di dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di dalam ayat ini ada unsur pengingkaran terhadap mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu seperti perbuatan riba. Oleh karena sama-sama kita ketahui bahwa sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram adalah saling kontradiksi, ya kan, saling bertentangan. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi mustahil untuk ada keserupaan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan salah satu dari macam riba, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kullu qardin jarra manfa'ah, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Jadi setiap akad atau setiap hutang, artinya setiap orang yang memberikan hutang kemudian dari hutang tersebut diambil unsur manfaat, maka itu dinamakan dengan riba. Jadi misalkan kalau orang, ya saya hutangin kamu 1 juta tapi rumah kamu saya tempatin, itu namanya riba. Itu macam yang pertama. Kenapa? Oleh karena namanya hutang itu disyariatkan di dalam Islam untuk menolong, untuk berbuat baik terhadap orang lain, bukan tujuannya untuk mencari keuntungan. Qala al-muallifu rahimahullah, yahrumur riba fi'luhu. Diharamkan riba fi'luhu, artinya akadnya, transaksi ribawi itu haram. Wa akluhu, kemudian memakannya. Artinya kalau secara artinya akal itu kan memakan. Tapi yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah mengambil manfaat. Haram mengambil manfaat dari transaksi riba, meskipun tidak dimakan. Misalkan baju atau pakaian yang dihasilkan dari riba haram untuk digunakan, haram untuk dimanfaatkan. Kendaraan yang dihasilkan dari riba haram untuk digunakan, haram untuk dimanfaatkan.
manfaatkan, itu yang dimaksud. Emang ada orang makan pakaian, emang ada orang makan mobil, kan enggak. Tapi yang dimaksud adalah mempergunakan sesuatu dari yang dihasilkan dari sesuatu yang dihasilkan dari riba. Wa akhdhuhu, kemudian mengambil harta riba. Wa kitabatuhu, dan menjadi transaksi, jadi penulis transaksi riba. Wa syahadatuhu, dan menjadi saksi atas transaksi riba. Wa huwa bai'u ahadin naqdaini bil akhari nasi'atan, yaitu menjual yang pertama macamnya adalah riba nasa atau riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah adalah menjual salah satu dari naqd dengan yang lainnya dengan menyebutkan tempo. Jual beli transaksi emas atau perak dengan emas lagi atau perak, maka dengan menyebutkan tempo, meskipun temponya tersebut sedikit, itu disebut dengan riba nasa. Seperti orang mengatakan, saya jual emas 1 gram ini dengan emas 1 gram punya kamu, tapi emas punya saya diserahkan besok. Tapi emas punya saya kasihkan atau saya serahkan kepadamu setelah 1 jam. Di dalam akad dia mengatakan demikian, maka itu disebut dengan riba an-nasa. Paham nggak? Jual beli emas atau jual beli perak dengan perak misalkan, tapi salah satunya itu menyebutkan tempo. Saya jual emas saya 1 gram ini dengan emas 1 gram punya kamu, artinya jual itu barter. Misalkan emasnya punya saya lebih tua 1 gram, lebih lama, kemudian pengen ditukar dengan emas punya Malika seri terbaru, emasnya sama-sama 1 gram, kan saya transaksi sama dia, tapi apa salah satunya menyebutkan tempo. Ya saya tapi emas punya saya kasihkan setelah 1 jam misalnya. Itu jatuh terhadap riba an-nasa. Kemudian au bi ghairi taqabudin, atau transaksi an-naqd atau emas dan perak bi ghairi taqabudin, tanpa adanya serah terima. Tanpa adanya serah terima, baik dari salah satu ataupun dari keduanya. Mati hani ini, mati. Ini tuh mati. Iya. Kan habis. Terus paham itu riba an-nasa? Atau sekarang kita jelaskan terlebih dahulu. Apa? Emas sama perak boleh kan?
Kita akan jelaskan dulu bahwa di dalam ilat riba ada, di dalam riba itu namanya ilat riba. Ilat riba itu ada dua, an-naqd, emas, naqd, al-zahab, emas, al-fiddah, sama perak. Di sini al-mat'umat, mat'umat. Ini apa sini? Ada naqd, ada ilat riba. Jadi artinya apa? Riba itu hanya terjadi di dalam dua hal ini. Selain tadi riba yang riba qard. Riba qard sudah kita tahu tadi yang di dalam ada di dalam akad ada unsur pengambilan manfaat. Nah, selain di dalam riba al-qard itu riba hanya terdapat di dalam dua hal ini. An-naqd sama al-mat'um. Naqd itu yang dimaksud adalah emas sama perak. Nah, kalau seandainya ilat ribanya sama, misalnya naqd di sini dahab dengan dahab, sama apa enggak? Misalnya al-fiddah dengan al-fiddah, maka disyaratkan tiga. Disyaratkan tiga. Yang pertama, adamu dzikril ajal. Tidak menyebutkan tempo. Yang kedua, at-taqabud fil majlis. Serah terima di majlis. Jadi akad setelah itu dia serah terima. Jadi tidak berpisah salah satu dengan yang lainnya sebelum serah terima. Kemudian yang ketiga, at-tafadul. Di adam tafadul, tidak ada kelebihan dari satu belah pihak. Jadi kalau misalkan emas dengan emas 1 gram, ya 1 gram lagi. Paham? Kalau seandainya orang menyebutkan tempo di dalam transaksi emas dengan emas, maka jatuh terhadap riba an-nasa. Paham itu? Paham? Paham nggak? Kalau seandainya orang transaksi emas dengan emas, tapi yang satu serah terimanya tidak serah terima di majelis. Tadi kan disyaratkan harus serah terima di majelis. Kalau tidak terpenuhi ini, maka terjatuh dalam riba al-yad. Kalau salah satunya ada kelebihan di dalam ukuran, dalam
di dalam berat, maka terjatuh ke dalam riba al-fadl. Riba al-fadl. Paham itu? Jadi nakad emas dengan emas dan perak. Kalau seandainya beda ilatnya atau beda macamnya, bukan beda ilatnya, beda macamnya, seperti misalkan orang mau jual beli emas dengan emas, emas dengan perak. Maka disyaratkan dua, yaitu ini. Disyaratkan kalau beda macamnya, misalkan emas dengan emas, emas dengan perak, maka disyaratkan dua. Kalau seandainya jenisnya sama, emas dengan emas, maka disyaratkan ketiga ini. Paham itu? Dia ilatnya sama-sama naked, tapi apa macamnya yang beda. Kalau macamnya sama, emas dengan emas, disyaratkan. Kalau tidak terpenuhi berarti jatuh ke dalam riba. Kalau jenisnya beda, emas dengan perak, maka disyaratkan dua. Kalau tidak terpenuhi yang ini, misalkan, maka terjatuh ke dalam riba. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat yang ini, maka terjatuh dalam riba. Begitu. Paham? Itu kalau ilahnya di dalam ilah riba. Kalau di dalam makanan, sepertinya contoh di dalam makanan pokok. Kalau misalkan beras dengan beras, maka disyaratkan 3. Kalau jenisnya beda, misalkan beras dengan gula, maka disyaratkan 2. Jadi di dalam makanan, termasuk di dalamnya sesuatu yang menjadi membeda dalam rasa, seperti gula, seperti garam, itu termasuk contoh dalam mat'umat. Mat'umat itu tidak khusus pada makanan pokok saja. Makanya kalau punya emas lama, bukan emas Jawa, emas yang lama, punya cincin lama, pengen ditukar ke emas cincin yang baru, maka jangan ditukar caranya, tapi dijual. Setelah terima uangnya, baru kita beli emas mereka. Kalau kurang tinggal tambahin pakai uang kita. Kalau lebih ya udah. Nah, berarti dari sini kita ketahui juga bahwa uang kertas itu bukan masuk ke dalam ilah riba. Jadi tidak ada riba di dalam uang kertas. Misalkan kalau orang, saya punya 1.000, pengen ditukar dengan 10.000 punya Yunita, boleh, nggak ada riba. Uang saya 1.000, uang dia 10.000. Misalkan uang 1.000 saya seri terbaru, uang 10.000 dia seri lama, boleh ditukar, tidak ada unsur riba. Karena apa? Bukan ilah riba. Uang kertas bukan ilah riba. Jadi tidak ada riba di dalam uang kertas.
uang koin juga, karena itu bukan emas, bukan perak. Paham itu? Jadi misalkan uang lebaran, kadang-kadang lebaran ada uang baru 2000-an, 100.000, tapi harganya 105.000, nggak apa-apa dibeli. Paham nggak? Uang 2000-an 100.000 nominalnya dibeli dengan 100.000, 105.000 misalkan, 110.000 misalkan, maka tidak ada riba di dalam itu. Kenapa? Karena uang kertas itu bukan illah riba, bukan illah ribawi. Paham itu? Misalkan beli uang 1.000 dengan uang 10.000, nggak jadi masalah. Tukar uang 1.000 dengan 10.000 nggak jadi masalah. Nggak ada unsur riba di dalam uang kertas. Suap kan nanti ada di maksiat. Paham itu? Nah, jadi di antara macam bentuk riba itu, paham itu macam riba yang 3 tadi itu. Nah, ada satu praktek riba yang terjadi di zaman kita sekarang. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang, dia menjual sesuatu dengan jalan kredit. Jalan kredit nyicil, dengan jalan kredit cicil sampai waktu tertentu, setahun 2 tahun. Nah, tapi di dalam akad tersebut, di dalam kredit tersebut mensyaratkan kalau seandainya telat bayar dari waktu yang telah ditentukan, itu akan dilipat gandakan. Nah, itu namanya riba. Sama halnya kalau kena penalti. Sama halnya kayak kalau kena penalti. Kena penalti apa? Kan kalau telat bayar biasanya bahasanya kena penalti. Iya, kena penalti. Iya. Artinya di dalam akad tersebut ada sigoh yang seperti itu. Paham nggak? Di dalam akad tersebut, iya saya kredit, saya jual ini secara kredit 10 bulan, tapi kalau kamu telat 1 bulan misalkan, akan berlipat. Itu di dalam akadnya ada yang seperti itu. Ketika akad, paham nggak? Itu yang haram. Sebenarnya transaksi kredit itu boleh. Transaksi kredit itu boleh. Nyicil kredit boleh. Cuman tadi yang seperti itu haram. Di awal ketika di akad dia kalau seandainya di dalam akad itu
dia menyebutkan apa, kalau seandainya telat bayar maka akan terkena denda atau terkena 2 kali lipat misalnya. Ada lagi kredit yang sampai kepada batas haram. Orang misalkan contoh menjual barang dengan kalau seandainya orang mau beli ini secara cash 10.000, kalau mau kredit jadi 20.000 sampai 10 bulan misalkan. Kemudian si pembeli itu mengambil barang ini tanpa dia menentukan mana yang akan dia ambil, tanpa dia menentukan mana yang akan dia pilih, apakah dia akan kredit atau dia akan cash. Di ujung-ujung ngambil aja begitu. Itu juga sama haram. Kalau seandainya dia ngambil, ya udah saya beli secara kredit 10 bulan dengan bayaran setiap bulan 2.000, 20.000 kalau di kredit, sah. Bukan riba. Cuman yang tadi jatuh riba itu tadi ketika di akad ada itu. Kemudian tadi disyaratkan kalau seandainya dia tadi kan ada 2 pilihan tuh. Orang jual, saya jual ini kalau mau kredit 20.000, kalau mau cash 10.000. Nah, orang mengambil barang tersebut tanpa menentukan akan mana yang akan dia lakukan, akan mana yang akan dia tempuh. Paham itu? Ujuk-ujuk dia mengambil barang tersebut aja tanpa ditentukan mana yang akan dia lakukan, akan mana yang akan dia tempuh, cash atau dengan kredit. Kalau seandainya dia dengan kredit, ya saya terima dengan kredit selama 10 bulan per bulan 2.000, maka sah, bukan riba. Maka itu sah. Paham itu? Banyak istilahnya transaksi di zaman sekarang yang ngawur-ngawur. Jadi bukan mutlak kredit kemudian riba, tidak. Tapi ada rinciannya tadi. Jadi itu paham. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa di antara macam riba al-qard, apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang yang disebut dengan asuransi, itu masuk pada macam riba al-qard. Jadi membayar kadar tertentu dari uang, nominal tertentu dari uang terhadap perusahaan sampai batas tertentu. Asuransi selama 1 tahun, selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi kalau seandainya orang tersebut dengan syarat, kalau seandainya orang yang bayar asuransi tersebut terkena sesuatu atau terkena sakit atau mobilnya terkena goresan atau tabrakan atau apa, ditanggung oleh perusahaan tersebut. Itu namanya riba. Riba masuk ke dalam riba al-qard, persis prakteknya sebagai asuransi. Kan begitu. Artinya orang apa? Orang bayar terus. Dalam bayaran tersebut dia mensyaratkan kalau seandainya sakit berobat gratis. Kalau seandainya mobilnya tergores, perusahaan yang akan menanggung perbaikannya. Itu namanya riba al-qard. Itu namanya riba al-qard. Sebenarnya asuransi itu ya
tidak lebih atau sama seperti orang main judi. Secara secara gambarannya orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang misalkan asuransi kesehatan, siapa yang akan tahu di masa depan dia akan sakit? Bisa jadi besok mati. BPJS nggak boleh. Iya, saya nggak pakai. BPJS kan nggak tahu, kita bayar, kita yang bayarin kan. Kemarin juga telah disebutkan arisan, tahu arisan? Arisan kumpul 5 orang, kemudian misalkan 5 orang, setiap orang bayar seminggu 10.000, seminggu 10.000. Nanti setiap bulan dikocok, si A yang dapat, si B yang dapat, si C yang dapat. Itu juga sama, termasuk ke dalam macam riba al-qard. Riba al-qard yang di dalam akad tersebut ada unsur pengambilan manfaat. Itu tentang pembahasan riba. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya kayak di pegawai kantoran, kan sebelum masuk kantor kan kita harus ini tanda tangan kontrak. Nah di kontrak itu tuh ada jangka waktunya gitu, kerja selama segini. Kalau enggak, kalau kita ngambil keluar dari waktu itu, kita harus bayar penalti gaji gitu. Di situ ada akadnya. Kan nggak ada akad di situ. Kan itu namanya perjanjian. Jadi nggak masuk pada akad ini. Ini itu mau kesepakatan. Kalau misalkan kan arisan tiap bulan, jadi ini masihnya kayak per tahun gitu. Jadi 1 tahun, tapi kita tuh misalnya bayarnya tiap bulan. Nah, tapi dikocoknya pas buat Idul Adha gitu, buat kurban. Nanti pas udah deket-deket Idul Adha, baru dikocok. Itu, nanti gimana boleh? arisan kurban. Sebenarnya praktek yang terjadi dengan itu bukan seperti yang terjadi dengan arisan. Itu namanya aja mereka itu di dalam yang disebut dengan arisan kurban. Saya juga sebenarnya nggak tahu hukum dari ini, nggak tahu. Tapi gambarannya adalah misalkan orang 10 orang atau misalkan 14 orang, kita katakan 14 orang. Setiap bulan mereka nabung dengan jumlah tertentu. Nanti ketika Idul Adha dikocok keluar 7, itu kan, karena sapi untuk 7 orang. Nah itulah yang berkurban. Mereka tahun depan masih ikut untuk bayarin siapa? Yang 7 orang sisanya. Paham nggak? Paham? Kan beda dia sistemnya itu. Namanya doang mereka dinamakan dengan arisan.
Tapi secara prakteknya beda dengan apa yang tadi saya jelaskan. Berarti boleh. Nggak tahu dibilang tadi hubungannya. Karena misalkan partner yang bilang jumlah sebulan itu terlalu gede hingga akhirnya dibuat jadi 2 tahun. Misalkan yang sebulannya 500.000 harusnya dijadikan 250. Jadi namanya dia 2 tahun. Amin. Paham? Adapun di sini kalau ilat ribanya beda, misalkan beras dengan emas, nggak disyaratkan apapun karena ilatnya beda. Ini tidak disyaratkan yang 3 itu. Misalkan emas dengan beras, emas dengan perak mah ada syaratnya. Beda jenis itu, sama-sama naked. Syaratkan berapa? Kalau emas dengan perak? 2. Apa? Hah? Tidak menyebutkan tempo sama salah terima. Mas sama korek kuping. Kenapa korek kuping? Kenapa harus korek kuping? Nggak apa-apa gitu kan. Ya pikir aja sih itu jawabannya. Berarti ini cuma emas perak doang, mau makan pokok. Kalau misalkan minyak wangi kayak gitu nggak apa-apa. Minyak wangi dengan Kayak minyak wangi pengen ditukar gitu sama minyak wangi yang lain tapi udah beli gitu. kalau dalam air itu sama termasuk ke dalam batuan. Tapi kalau minyak wangi nggak tahu saya. Yang jelas air nih, misalkan kamu beli aqua terus dimarahin sama ibu, bukan aqua tapi Kiana. pengen ibunya Kiana, balikin lagi sono ke warung. Jangan dituker. Kecuali kalau sama ini 3 syarat ini. Ya dia kan jenisnya sama-sama. Berarti disyaratkan 3 ini. Harus serah terima di majelis, tidak ada penyebutan tempo, sama beratnya sama. Jadi kalau misalnya aquanya tadi 300 ml kemudian kayaknya 500 ml, riba jadinya. Kalau bayarannya gimana, Ustaz? Jadi caranya ya tadi dibalikin dulu ya. Sini dulu duitnya, ini saya kasihin lagi. Baru saya beli. Kalau aku sih kayak deodoran, iya kayak makanan biasa gitu. Itu bukan makanan. Makanan ciki yang lain gitu. Iya, di dalam makanan itu masuk di dalamnya kan yang makanan pokok, terus sesuatu yang bisa memperbaiki rasa,
Kemudian sesuatu yang bisa dijadikan obat, misalkan maksudnya seperti apa ya, seperti zanjabil, seperti jahe misalkan, atau seperti zafaron, itu harus sama. Kemudian apalagi beda jenisnya. Semuanya sesuatu apapun itu. Kan kemarin mat umat itu tadi, mat umat itu adalah makanan pokok. Kumpul. Hah? Enggak, di dalamnya mencakup juga tadi yang sesuatu bisa memperbaiki rasa, sesuatu yang bisa memperbaiki rasa itu tadi seperti garam, seperti gula. Jadi sesuatu yang secara umum yang dimaksud dengan makanan itu secara sesuatu yang secara umum dijadikan makanan oleh manusia. Apa yang maksud kamu? Ya memang, kenapa? Kan itu belum dibayar. Kan itu apa namanya? Ya bukan transaksi barang dengan barang, gimana sih? Itu sebenarnya sesuatu yang jelek. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, itu sesuatu yang jelek. Nggak boleh sebenarnya. Ada di dalam jual beli itu namanya khiyar, akdul khiyar. Akdul khiyar itu artinya orang boleh membatalkan sesuatu yang telah dibeli. Kalau itu kan beli deodoran kan air. Saya beli deodoran Bukan diminum, buat diminum. Obatnya sesuatu yang Kalau misalnya obat deh, terus obatnya salah
mau ditukar itu harus dijual dulu kalau kemakan nggak? Kalau obat langsung nggak tahu sih. Iya, terus mau ditukar gitu. Iya, duitnya kembalinya sih. Atau kita nambah duitnya. Masa kita harus jual dulu ke apa gitu? Jual dulu. Kalau yang boleh gimana Ustaz? Nggak tahu kalau obat langsung itu. Yang jelas tadi bahwa yang dimaksud dengan mat itu adalah sesuatu yang menjadi makanan manusia secara umum, itu intinya. Kalau kembali ke obat sudah jadi obat begitu nggak tahu. Ustaz, kalau kita punya lemonilon Ustaz, banyak Ustaz. Itu nyuruh-nyuruh orang-orang pada beli Ustaz. Dia itu cuma mau ngambilin itu, ada sesuatu di dalam lemonilonnya gitu loh. Itu kan terserah dia. Nanya mana banyak Ustaz? Nggak jelas. Iya, kata apa aja lemonilon. Kata ini. Siapa yang tadi gitu lemonilon? Itu mah temennya ngapain mau beli? Pasti beli. Iya, paksa. Lanjut. Terus faslun. Wallahu Dan a'lam. mesin minuman nggak apa-apa. Beli dari mesin minuman, Nggak boleh. Nanti besok kita bahas. walaupun udah tertera harganya juga tetap nggak boleh. Karena nggak ada yang juga.